Semua. Oke, baik. Seperti yang sudah kawan-kawan ketahui begitu bahwa kegiatan inspirasi ini adalah kegiatan perenungan kembali terhadap proses apa yang sudah kita lewati begitu ya di beberapa kegiatan yang lalu, sehingga rundown acara kita hari ini setelah melakukan pembukaan nanti kawan-kawan akan diajak melihat kembali apa saja kegiatan yang sudah kita kerjakan begitu beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan narasumber kita serta mendapatkan berbagai informasi terkait gambaran begitu ya, bagaimana nilai-nilai toleransi yang ada dan hidup di Kalimantan Tengah ini melalui narasumber kita nanti untuk memflashback kembali nilai-nilai Pancasila begitu ya, nilai-nilai kebinekaan yang ada, sehingga itu memudahkan kawan-kawan untuk mengingat kembali nilai apa saja yang terkandung begitu di dalam pelaksanaan yang sudah kita lewati. Kemudian nanti acara selanjutnya adalah kawan-kawan begitu per orang akan diberikan waktu sekitar 7 sampai 10 menit untuk menceritakan kembali apa saja yang sudah dipahami begitu ya, kemudian sudah diterapkan nilai-nilai yang sudah didapatkan begitu dari proses kegiatan kebinekaan 1 dan 2 serta proses inspirasi 1 kemarin. Nah, sehingga bisa diketahui begitu ya sejauh mana kawan-kawan ini sudah menerapkan hal-hal tersebut di dalam proses kehidupan sehari-hari begitu. Karena kemarin kita juga sudah banyak berdiskusi ya kawan-kawan terkait kultur di kehidupan kita masing-masing, karena setiap daerah juga memiliki kebiasaan begitu ya, adat istiadat, sehingga apa yang kita dapatkan tadi dapat meningkatkan rasa rasa kebersamaan begitu, sehingga penerapan kebinekaan tadi bisa terwujud di dalam capaian apa yang ingin dicapai dari adanya proses modul Nusantara ini. Baik, kita memasuki kegiatan kedua, di mana kawan-kawan akan diajak begitu ya untuk melakukan perenungan sejenak berkaitan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Silahkan untuk merenungi, mengingat kembali begitu ya, sembari menyiapkan catatan untuk kembali mengingat begitu apa saja nanti yang akan disampaikan oleh kawan-kawan dan apa yang sudah diterapkan. Baik, silahkan kepada operator untuk bisa membantu menayangkan
Sebentar ya kawan-kawan, karena mungkin jaringan. Nanti Irwannya ya.
lagi 5 juta. Sini kan kita belum pakai parameter baru. Dengan salah satu tokoh inspiratif Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Satria. Banyak sekali ya kawan-kawan rentetan organisasi beliau memang sudah dimulai dari sejak dini Pak ya, lalu sampai dengan saat ini begitu beliau juga aktif di berbagai organisasi. Baik Bapak, seperti tema kita yang sudah disampaikan begitu Pak ya terkait tema talkshow kita hari ini, yaitu membangun keselarasan di tengah kemajemukan bersandar pada falsafah Humadetan. Nah, jadi boleh Bapak diberikan gambaran begitu apa sih Humadetan ini, lalu bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak di dalam kehidupan sehari-hari, keterkaitannya dengan nilai-nilai toleransi, mengingat banyak sekali ya Pak ya di Kalimantan Tengah khususnya begitu, bahwa orang yang tinggal di sini majemuk, tidak hanya dari satu suku tapi dari berbagai suku, dan bahkan suku dari Sabang sampai Merauke ada begitu Pak ya di Kalimantan Tengah khususnya. Waktu dan tempat mungkin dipersilakan kepada Bapak. Baik, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD SMP ketika orang kan di kota, ya orang dari SD SMP di kota itu ya apa namanya karena orang tuanya. Kalau kami SMA-nya ceritanya sangat unik. Kalau SMP dari SMP Tengkahen kelas 1 ke SMP Tewah itu kami kelas 2. Kemudian selesai SMP di Tewah 80, saya sempat sekolah di Banjarmasin. Nah, dari Tewah ke Banjarmasin, ya, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin itu saya juga numpang di Banjarmasin, numpang ikut keluarga di sana. 1 tahun di sana karena orang tempat saya numpang itu pindah. Nah, saya akhirnya kembali ke Kalimantan Tengah, kembali ke Palangkaraya. Nah, ceritanya ketika saya nyari sekolah kembali ke Palangkaraya itu yang saya punya pengalaman. Karena sekolah negeri saya tidak dapat, saya punya niat memang ingin sekolah, jadi tempat saya nyari sekolah-sekolah swasta. Nah, bahkan sampai selesai SMA saya di sekolah swasta karena sudah lewat waktunya, dan di sekolah negeri dan waktu itu terbatas SMA 1 dan SMA 2 pada saat itu 83 itu. Mohon maaf 81. Karena saya 81 82 saya pindah dari kelas 1 di Banjarmasin, 81 82 saya pindah ke Palangkaraya. Selama tahun 1982 itu saya pernah sekian hari, sekian bulan di SMA Muhammadiyah karena saya nyari jurusan IPA.
Nah, pada saat itu jurusan IPA di SMA Muhammadiyah belum ada. Kemudian saya pindah lagi karena katanya di SMA Kristen ada. Nah, kenapa cerita ini ada kaitannya tadi. Jadi apa namanya, sesuai dengan tema kita hari ini. Di Semak, gitu. Saya sempat beberapa hari sekian bulan juga, ada sampai 2 bulan di situ karena jurusan IPA juga, ilmu pengetahuan alam juga di situ tidak dibuka karena 2 alasan, muridnya tidak cukup, kemudian gurunya juga tidak cukup. Nah, sehingga akhirnya saya sudah di semester 2 tahun kelas 2 itu sudah semester 2 lewat semester 1 tadi tidak punya status daftar sekolah di mana, sudah masuk di bulan pertama di semester 2 akhirnya saya memilih mendaftar di Madrasah Aliyah Anur, madrasah aliyah swasta. Yang pertama-tama ada aliyah di Kota Palangkaraya ini waktu itu tahun 82 itu 81 kalau tidak salah, aliyah itu sudah ada swasta. Dulu PGA, teman dia berubah jadi aliyah, saya masuk di sana. Selama 6 bulan, 1 semester saya di kelas 2 itu di aliyah. Tapi jurusannya waktu itu jurusan IPS. Nah, saya memang ingin di IPA karena keinginan saya mau ingin menjadi seorang petani gitu, mau kuliah di pertanian karena IPA. Akhirnya saya nyari sekolah. Nah, karena saya sudah 1 tahun sudah meninggalkan sekolah, bawa surat pindah dari Banjarmasin pada saat itu, akhirnya saya nyari sekolah yang IPA. Nah, satu-satunya yang saya dapat waktu itu adalah SMA Katolik. SMA Katolik juga baru berdiri di di Kota Palangkaraya, dan saya itu adalah alumni pertama atau siswa angkatan pertama lulus di SMA Katolik, dan waktu itu kami sering praktek-praktek IPA itu di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Jasa saya walaupun SMA-nya Katolik, tapi yang nanda tangan sebagai kepala sekolah di jasa itu adalah kepala sekolah SMA 1. Saya ingat namanya Pak Uben Kail pada saat itu 83. Jadi saya lulus di SMA Katolik 83. Nah, setelah saya lulus itu saya ikut juga tes di perguruan tinggi. Saya kebetulan dapat di Unlam, dapat pertanian di Unlam, tapi karena kondisi ekonomi orang tua tidak mengizinkan, akhirnya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 pertanian di Unlam di Banjarmasin. Saya akhirnya ikut atau mendaftar di Universitas Palangkaraya. Baik, itulah tadi kilas balik dari kegiatan kita beberapa waktu lalu. Selanjutnya kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Seperti kata pepatah ya begitu, bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka untuk bisa mengenal dan lebih memahami begitu ya terkait apa yang akan disampaikan nanti, tentunya kita harus mengenal dulu begitu sumbernya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan kepada yang terhormat narasumber. Beliau ini adalah dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang mana beliau ini juga dekan termuda begitu ya yang kita miliki. Beliau seorang kandidat doktor. Untuk lebih detail begitu kita mengenal beliau kepada Bapak Irwani SSMAP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ainun Jariah SSMAP. Suara saya terdengar jelas ya?
ya Bapak, siap terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sabe salamat, linggo lanakai, salam sahujud karinde melempang, adil kata lingno, bacuramin ka surga, bahasa ingat kajibata. Harus. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada kegiatan di siang hari ini menjelang sore hari, begitu ya. Saya tadi diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kebetulan di PowerPoint saya itu sudah saya buatkan sedikit informasi terkait dengan saya, begitu. Baik, perkenalkan, nama saya Irwani, tidak panjang begitu ya. Mudah-mudahan dapat mudah diingat oleh kawan-kawan semua. Saya sebutnya kawan-kawan begitu ya, biar ada sapaan yang akrab, karena mungkin usia kita juga tidak terlalu jauh begitu ya. Saya kelahiran tahun 90 di Palangkaraya. Ya, nama saya Irwani. Lalu pengalaman bekerjanya saya itu ada berbagai tempat begitu, baik itu di sektor swasta, dulu pernah juga di konsultan gitu ya, kontraktor selama 2 tahun sambil menempuh studi saya. Dan saat ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ainun Jariah, sedang diamanahkan untuk menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik begitu. Langsung aja saya tempelkan foto saya di situ gitu ya, pakai masker, tapi itu foto kalau lagi nge-zoom gitu ya. Tapi kalau pengen pengen lihat yang aslinya, nah maka silakan aktifkan juga videonya begitu. Baik, pengalaman organisasi saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya juga dulu gitu ya, pernah menjabat sebagai ketua BEM di Visipol, dan pernah juga di KNPI, di Pemuda Muhammadiyah begitu, dan ada beberapa organisasi yang lainnya itu kalau disebutkan nanti panjang begitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman organisasi itu kenapa perlu disampaikan ya, agar berbagi dengan kawan-kawan semua bahwa masa kita sebagai mahasiswa itu tidak panjang, dan jangan tinggalkan pengalaman-pengalaman belajar di luar kampus, baik itu berorganisasi, pengalaman untuk menjadikan kita sebagai seorang leader itu, begitu ya, seperti kata salah satu tokoh senior juga, rektor termuda dulu juga gitu ya, di universitas di luar Pulau Kalimantan, beliau menyampaikan kalau IP Anda 3 ke atas atau 4, maka ketika Anda melamar pekerjaan, Anda akan lolos dengan IP-nya, namun Anda tidak akan lolos pada wawancara, karena kemampuan leadership itu sangat dibutuhkan di dunia kerja, terutama di kondisi saat ini. Begitu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan lebih aktif lagi, dan dengan banyaknya kita mendapatkan pengalaman berorganisasi itu yang akan dapat menggambarkan kondisi negara Indonesia yang memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan banyaknya kita ketemu orang lain, beragam perilaku, beragam budaya, beragam bahasa, begitu ya. Kita dipertemukan dalam organisasi, dan itu yang akan menggambarkan sebenarnya perbedaan-perbedaan yang indah yang terdapat di Indonesia ini. Mungkin itu saja perkenalan singkat saya begitu ya. Kalau ada yang ingin lebih dekat lagi untuk melakukan hal-hal diskusi lainnya gitu, nanti kita bisa berbagi atau sharing kontak begitu di kemudian hari. Mungkin itu Bu Ainun, silakan dilanjutkan kembali. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ainun. Baik, terima kasih Bapak Irwani.
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga begitu ya, kita sudah mengenal narasumber kita hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita memohon izin kepada Bapak narasumber untuk memberikan begitu gambaran tentang Kalimantan khususnya di dalam penerapan nilai-nilai kebinekaan itu melalui ragam budaya yang ada, kemudian ragam agama yang ada, begitu seperti yang sudah disampaikan melalui cuplikan tadi, banyak sekali peninggalan yang bersejarah begitu bagi Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Beragam begitu ya apa yang ditinggalkan oleh sejarawan dulu, para pejuang kita dulu begitu, sehingga membantu kawan-kawan ini untuk mengingat kembali apa saja yang sudah dijalani di beberapa waktu lalu, baik itu pada kegiatan kebinekaan 1 dan 2 maupun pada kegiatan inspirasi yang sudah diperlihatkan pada cuplikan tadi. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ainun. Maaf, ada story. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kawan-kawan di kondisi siang hari ini tetap semangat begitu ya. Karena jam ini bagi kami itu adalah jam rawan begitu. Rawan mengantuk gitu. Jam istirahat sebenarnya. Ya kan? Kadang kita itu kalau sudah makan, kalau belum makan ngantuk begitu ya. Nah, jamnya setelah makan pun juga mengantuk begitu. Jadi mudah-mudahan kantuk itu tidak akan mengalahkan semangat kawan-kawan untuk berbagi gitu ya, untuk menggali ilmu, untuk sama-sama sharing pengalaman terhadap negara Indonesia ini yang sangat indah begitu ya, yang sangat indah dan sangat dikagumi oleh banyak pihak di luar sana dengan beragam budaya gitu ya. Ada 426 bahasa begitu ya. Ada 1000 lebih suku di dalamnya itu dapat hidup berdampingan gitu ya, bersamaan begitu. Sama dengan tulisan yang ada di samping mana ya? Oh, samping sini gitu ya. Nusantara gitu ya. Nusantara itu, Nusa itu adalah kepulauan begitu, pulau gitu ya, daratan. Nah, antara itu adalah jarak begitu. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terpisah gitu ya, terpisah-pisah oleh lautan itu, namun tetap utuh menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harusnya menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, dan kita harus mempertahankan kebudayaan kita begitu ya, agar ini tetap terus begitu dapat diketahui, dapat dipelajari oleh anak cucu kita ke depannya, bahwa budaya Indonesia itu lebih menarik begitu ya, dan lebih beragam dibanding dengan budaya-budaya negara lain begitu. Nah, saya akan memulainya dengan saya akan memulainya dengan toleransi gitu ya. Kalimantan Tengah ini gitu ya, ada banyak banyak sekali situs-situs begitu ya, baik itu peninggalan sejarah, kebudayaan begitu, yang menggambarkan kehidupan yang bertoleransi di Kalimantan Tengah ini begitu. Sebelum kita masuk lebih jauh begitu, maka kita harus memahami dulu nih apa definisi toleransi. Secara etimologi, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, tolerare gitu ya, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologinya, toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri begitu ya. Jadi rasa saling menghargai dan menghormati apa yang dimiliki orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain begitu ya, berdasarkan kebudayaannya itu, maka itu yang selama ini kita sebut dengan toleransi.
Lalu kalau ada mahasiswa gitu ya yang berada di luar Kalimantan Tengah, kita juga di Kalimantan Tengah ini mungkin kalau dilihat dulu waktu di buku SMA itu ada rumah-rumah adat begitu ya, rumah-rumah adat yang ada di setiap provinsi. Kalau di setiap kabupaten mungkin akan lebih banyak jadinya gitu ya. Di setiap provinsi bisa di searching di Google begitu, ada rumah betang begitu. Di Kalimantan Tengah ini rumah betang ini merupakan ikon bagaimana kehidupan masyarakat suku Dayak khususnya yang selama ini bisa tinggal dalam satu rumah yang besar, yang panjang begitu ya, dalam kerukunan yang mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam anggota keluarga begitu ya, bukan hanya terdiri dari satu keluarga tapi terdiri dari beberapa kepala keluarga di dalamnya yang tentunya juga di dalamnya itu memiliki banyak sekali perbedaan baik yang terdapat dalam dirinya sendiri begitu ya, ataupun terhadap keyakinannya gitu. Nah, di dalam rumah betang itu dalam kebiasaan orang terdahulu di Kalimantan Tengah itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu dan seterusnya, itu hidup rukun dalam satu rumah tersebut begitu ya. Nah, ini contoh yang telah digambarkan ya, contoh juga yang telah membuat negara kita ini merdeka begitu ya, utuh dan yakin dalam menjalani kehidupan berbangsa sebagai bagian dari Indonesia begitu. Nah, ada gambaran yang mungkin bisa kawan-kawan dapati kalau berkunjung khususnya di Palangkaraya begitu ya. Toleransinya seperti apa, Pak? Ada berapa banyak agama yang terdapat di Palangkaraya ini begitu ya. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu begitu ya. Bahkan ada juga Hindu Kaharingan begitu ya dan seterusnya. Nah, maka di Palangkaraya khususnya, kota cantik ya kita menyebutnya, kota cantik Palangkaraya itu mayoritas penduduk di Palangkaraya itu 80%-nya beragama Islam begitu. Nah, apakah dengan mayoritas itu gitu ya, itu juga menjadi masalah dalam berkehidupan kita itu selama ini alhamdulillah itu tidak ada masalah-masalah terkait dengan keyakinan-keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang ada di kita gitu ya. Berarti 20%-nya itu menganut agama yang lain begitu. Nah, namun terkait dengan bagaimana mereka beribadah, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghormati, itu mungkin dapat dilihat dari simbol yang terdapat di beberapa titik di Palangkaraya itu rumah ibadah itu berdampingan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah ibadah yang berdampingan. Selain ini ada lagi beberapa tempat itu terdapat berbagai macam gitu ya. Kondisi-kondisi yang ditemui juga seperti ini begitu. Nah, di Palangkaraya itu juga sebelum gitu ya, sebelum menjadi provinsi atau ibu kota provinsi yang dimekarkan dari Kalimantan Selatan begitu ya. Nah, ada bangunan yang pertama kali pada saat itu Bung Karno begitu ya. Pertama kali bisa sampai ke Kalimantan ini melalui jalur sungai begitu ya, jalur air begitu. Dan di tempat persinggahan beliau, tempat datangnya beliau ini yang menjadi tugu saat ini yang disebut sebagai Tugu Soekarno. Nah, di lokasi inilah Palangkaraya kemudian diresmikan begitu ya, yang dulunya bernama Pahandut begitu. Lalu setelah diresmikan itu menjadi provinsi sendiri, yaitu Kalimantan Tengah. Nah, pada tanggal 17 Juli tahun 1959 begitu ya. Apa sih Pak Palangka itu gitu ya?
apa sih raya itu gitu ya. Mungkin perlu juga kita sampaikan pada kesempatan hari ini gitu ya. Palangka itu adalah tempat sejaji gitu ya. Sejaji begitu. Sejaji begitu, dan raya itu adalah besar begitu. Nah, maka dari penggalan kata Palangka itu, maka Palangkaraya itu merupakan tempat yang besar begitu ya, diharapkan begitu ya, tempat berkumpulnya yang besar. Begitu juga dengan luas wilayah Palangkaraya yang juga sangat besar di kita itu. Lalu masih jelas ya suara saya? Lalu terdapat rumah betang begitu. Nah, ini rumah betang yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ya silahkan dilihat, ada yang lebih panjang lagi begitu, bahkan sampai 100 meter rumah betang itu gitu ya. Ini adalah rumah adat ya, yang terdapat di Kalimantan, yang menjadi tempat tinggal suku Dayak begitu ya. Nah, ciri khasnya itu adalah rumah betang. Dia seperti rumah panggung begitu ya. Yang panjangnya lebih dari 100 meter itu dengan menggunakan struktur kayu. Jadi suku Dayak itu menempatinya secara komunal gitu ya, yang terdiri dari atas puluhan keluarga yang saya sampaikan tadi. Ada banyak keluarga di dalamnya, ada banyak beragam keyakinan begitu ya, ada banyaknya sifat bahkan kebudayaan yang terdapat di dalamnya itu, namun tetap memilih untuk menjadi satu gitu ya. Dan dapat hidup tentram gitu ya. Nah, suku Dayak di Kalimantan itu kan ada banyak begitu ya. Ada beberapa suku Dayak yang mungkin sebelumnya kawan-kawan sudah mendiskusikan itu, sudah belajar tentang itu. Kalau ada hal-hal nanti yang perlu kita buka kembali agar membuka ingatan kawan-kawan terhadap perjalanannya dalam modul Nusantara ini, nanti kita diskusikan kembali begitu ya. Adapun falsafah Huma Betang itu adalah dari hasil kajian beberapa penelitian ilmiah mengenai keterkaitan falsafah Huma Betang dengan toleransi dan saling menghargai gitu ya. Begitu juga dengan saling menghormati antar pemeluk agama, kerukunan antar umat beragama komunitas Dayak Ngaju di Kota Palangkaraya itu disebabkan oleh ada beberapa faktor. Di antaranya falsafah Huma Betang yang memuat nilai-nilai kebersamaan, demokrasi, persamaan, egaliter, toleransi, saling menolong, begitu ya, dan saling menghormati. Dan ada banyak lagi terkait dengan kebudayaan ini yang mungkin bisa kita dapatkan apabila kita banyak berinteraksi, dan suku Dayak ini sangat terbuka begitu ya, dengan orang-orang yang baru dan orang-orang yang ingin menggali pengetahuannya terhadap apa saja budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat suku Dayak yang dapat kita temui. Dan bahkan suku Dayak ini bukan hanya di nasional saja terkenal, namun sudah terkenal di internasional begitu. Bahkan sebelum negara Indonesia ini merdeka begitu ya. Nah, tentunya itu adalah gambaran bahwa banyak sekali kebudayaan begitu ya, peninggalan para pendahulu kita yang selama ini hidup tentram begitu ya, dengan keragaman bahasa, keragaman budaya, keragaman pemikiran dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan tetap menjaga kebudayaan yang ada gitu ya, oleh para pendahulu kita itu tetap dapat meningkatkan rasa toleransi kita begitu ya, rasa nasionalisme kita terhadap kata yang ada di tulisan kita di samping kanan ini, yaitu Nusantara. Walaupun kita berbeda, walaupun kita terpisah antara jarak dan waktu, namun kita merupakan suatu kesatuan, yaitu bagian dari bangsa Indonesia. Nah, perlu kita refleksikan kembali budaya-budaya yang lain bagaimana begitu ya. Budaya-budaya yang selama ini kawan-kawan pelajari, apakah dia sampai saat ini hidup rukun gitu ya, terjaga begitu,
walaupun dalam perkembangan teknologi yang saat ini sudah tidak terkendali, begitu ya. Berapa banyak orang yang kenal dengan budaya-budaya asing, tapi dia tidak kenal dengan budaya aslinya, begitu ya. Dengan Cina terkenal negeri tirai bambunya, begitu ya. Nah, kenal kita, tapi apa yang menjadi bagian yang paling membanggakan di kita, maka itu pun harus melekat dalam diri kita agar itu dapat kita bagikan dan akan dapat memberikan manfaat, kebermanfaatan bagi orang banyak, khususnya bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka, begitu ya, bahwa ada banyak hal yang mungkin dapat kita ungkap kembali, begitu ya, kita munculkan kembali, kita gali lagi agar itu tetap muncul dalam pikiran kita, dan itu yang akan memperkuat rasa persatuan di kita, sebagaimana tulisan yang dicengkram erat pada lambang Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irwani atas flashback kembali begitu ya, refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan beberapa informasi terbaru begitu ya, tambahan bagi kawan-kawan mengenai kondisi ataupun keadaan Kalimantan Tengah begitu. Baik, selanjutnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa kita akan memasuki kepada sesi pemberian begitu ya, pengalaman dari kawan-kawan ini sharing kembali mengenai apa saja yang sudah diterapkan di dalam nilai-nilai toleransi itu. Mungkin boleh siapa yang mau duluan menjelaskan kembali nilai yang sudah diterapkan begitu ketika sudah menjalani beberapa kegiatan dari kegiatan Madu Nusantara ini. Nanti kita juga di ini ya, setelah beberapa penyampaian begitu, boleh di akhir untuk tanya jawab dengan narasumber kita untuk penggalian lebih dalam lagi mengenai informasi tentang Kalimantan Tengah khususnya. Silahkan mungkin Maijen dulu. Dari absen Bu, lupa dulu Bu. Oke, Anissa. Atau Arif deh. Silahkan Arif. Baik, ya, apakah suara saya sudah masuk? Iya, betul. Ini tentang aplikasi dari yang sudah kita pelajari, nggih, Bu, berarti yang sudah kita jalani. Betul. Sebetulnya untuk masalah toleransi untuk keadaan saat ini ya kita jarang ya untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang. Saya pun seringnya banyaknya di rumah. Mungkin 90% sehari itu saya cuma di rumah gitu. Tetapi apa yang saya dapatkan itu cuma peningkatan ketika melihat di sosial media aja gitu. Saya orangnya itu jarang melihat konten, lebih banyak melihat percakapan di komentar, Bu. Jadi di komentar saat ini kan banyak orang itu memang toleransi kita masih sedang diambang krisis begitu ya, melihat komentar-komentar apalagi yang sudah bertentangan gitu. Malah dijadikan alat apa gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk setelah mengikuti kegiatan kita yang 3 kegiatan ini ya makin memahami aja gitu. Emang ada yang daerahnya cara ngomongnya seperti itu, nadanya tinggi walaupun secara tulisannya itu tuh. Kan di kolom komentar kan nggak ada suaranya, tapi kita bisa melihat dari bahasanya. Oh, dari bahasa ini sepertinya dari daerah ini, dari utara, dari Sumatera ataupun dari Sulawesi gitu. Itu saya semakin memahami gitu. Memang kadang memang cara orang ngomongnya kayak gitu dalam penulisan. Itu aja sih kalau dari saya.
Di teachers maha benar ya, Mas Arif ya. Nggak ada yang mau ngalah kalau di komentar itu, nggak tahu juga itu kenapa. Karena sekalipun kita ngomongnya benar pun nggak tahu orangnya bakal dengerin apa enggak gitu. Ya, kalau berpendapat itu pengennya dia yang disebut paling benar begitu ya. Padahal kalau kita di akademisi itu kita diajarkan dialektika. Nah, kalau secara teoritis begitu ya. Namun sebenarnya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sudah dikenalkan dengan toleransi. Namun hari ini yang perlu mungkin menjadi perhatian kita bersama dengan lingkungan kita bersama itu perlu pemahaman begitu terhadap penyampaian pendapat gitu ya antara dua orang gitu ya, antara yang satu dengan yang lainnya itu tujuannya adalah untuk mencari yang mana yang menjadi alternatif terbaik gitu ya, pendapat yang terbaik untuk dapat dilakukan kepada kepentingan kita bersama itu begitu. Itu yang dimaksud dengan dialektika begitu. Jadi belum tentu pendapat yang kita sampaikan benar, pendapat orang lain, pendapat kita pun belum tentu benar begitu, pendapat orang lain pun belum tentu benar. Maka dalam adanya dialog itu tujuan utamanya adalah mencari apa hal yang paling benar kan dalam keilmuan begitu. Nah, toleransi pun juga mengajarkan begitu. Ya, budaya-budaya kita pun mengajarkan begitu. Makanya ini menasional begitu ya. Istilah atau pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Nah, yang sangat baik dan sangat menarik gitu kan bagi Arif Muhammad Akbar ini kan orang yang berkomentar di chat itu pun dia sudah memahami, oh ini orang ini asalnya dari mana begitu. Sehingga tidak ada sensitivitas yang negatif yang muncul begitu dengan kalimat-kalimat yang muncul di kolom-kolom komentar itu gitu. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Arif ya atas responnya serta sudah sejauh itu begitu penerapan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam proses yang kita lewati begitu sudah ada pergeseran paradigma yang awalnya mungkin kita ketika melihat komentar-komentar itu bisa terbawa begitu ya, namun ketika sudah mempelajari bagaimana toleransi begitu yang harusnya ditanamkan di dalam diri kita, maka ada pemahaman lain begitu ya, perspektif lain di dalam menanggapi suatu keadaan. Baik, mungkin selanjutnya silakan Anindita. Boleh juga nih sambil berkenalan dengan narasumber kita begitu ya, dari universitas mana begitu. Silakan Anindita. Baik, nama saya Anindita dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Jadi kalau membicarakan masalah toleransi, Bu, saya kan tinggal di desa ya. Di desa saya itu nggak ada yang beragama lain, jadi agamanya semua itu Islam gitu kan. Terus waktu saya masuk SMA itu baru ada sih teman yang beragama lain, tapi kayak gimana ya, teman-teman saya tuh masih kurang toleransinya, masih kayak terheran-heran gitu mereka, karena emang itu terbiasa. Suara saya masuk nggak, Bu? Masuk. Oh. Ya, silakan Anindita dilanjutkan. Lalu bagaimana nih setelah mendapat gambaran begitu tentang toleransi yang ada di Kalimantan Tengah ini di dalam kehidupan beragama. Nah, lalu bagaimana implikasinya begitu ataupun nilai-nilai itu tadi masuk ke dalam kehidupan Anindita begitu setelah beberapa waktu ini. Ketika saya saya mengikuti Mutu Nusantara, saya tahu keadaan di Kalimantan Tengah itu ternyata banyak agama dan rukun, itu jadi kayak gimana ya, Bu? Jadi kayak wow, ternyata Kalimantan Tengah keren ya, bisa menerima masyarakat yang
beragama lain, bisa rukun, bisa membaur, seperti itu, Bu. Dapat gambaran begitu ya, sehingga ada perbandingan begitu dengan pengalaman yang sudah dilewati. Mungkin izin Bapak narasumber untuk bisa ditambahkan begitu, bagaimana sih kok bisa gitu rukun ya, sementara kita ketahui bahwa banyak sekali agama begitu yang dianut di Kalimantan Tengah, termasuk juga jumlah masyarakat itu banyak banget begitu, lalu bisa hidup rukun ini gimana nih, sedangkan kita pungkiri bahwa terdapat dominasi begitu. Baik. Nah, itulah indahnya kebudayaan yang dibawa oleh para pendahulu kita, begitu ya, yang menggambarkan bahwa tidak semua sesuatu itu perlu kita selesaikan dengan egositas kita, begitu ya. Pemahaman terhadap manusia itu unik-unik begitu. Kalau saya pernah terbuka buku gitu ya ke kawan-kawan di kesehatan waktu kuliah dulu itu, setiap 1 miliar manusia itu lahir, maka 1 miliar pula lah keunikan yang akan muncul. Jadi kita semua ini unik begitu, ya kan? Nah, maka pemahaman kita terhadap orang lain, apabila ada hal-hal yang mungkin menurut kita kurang pas, mungkin menurut orang tersebut melakukan hal itu pas menurut dia, begitu ya. Maka kita yang memiliki pemahaman inilah yang harus menghargai yang lain itu, begitu ya, agar nanti secara perlahan dia pun dapat mendapatkan sesuatu pembelajaran yang baik, begitu ya, secara perlahan tanpa kita perlu memaksakan dan langsung mengatakan apa yang dilakukan orang itu salah, begitu ya kan. Sebagaimana orang tua kita itu mendidik gitu ya. Nah, orang-orang Dayak itu kan begitu. Sebagaimana orang tua kita mendidik kita itu, ketika dia salah itu bukan untuk dimarahi tapi dinasehati, begitu. Nah, ketika ada tindakan-tindakan yang beragam begitu ya, kan ini gambaran toleransi gitu ya, gambaran hidup rukun begitu ya, dengan berbagai macam keunikan yang ada itu. Maka kawan-kawan yang merupakan bagian dari kegiatan ini, itu yang harusnya mampu menebarkan kebaikan-kebaikan yang selama ini diterapkan begitu. Jangan malah lebih menyukai budaya di luar sana. Gitu. Silahkan pelajari secara mendalam bagaimana pendahulu-pendahulu kita itu saling menghargai kehadiran orang lain itu dan bahkan sangat menghormati orang lain itu. Orang Indonesia itu waktu saya SMP SMA itu bule sering datang ke kita itu seperti artis, ya kan? Nah itu di Palangkaraya itu begitu dia. Ya, karena saya dari kecil sampai sekarang ini kan di Palangkaraya, kalau ada bule itu datang ke kita itu seperti artis gitu. Hello Mister gitu, kegirangan kita. Kenal ataupun tidak itu kita sapa, ya kan? Nah, kita itu orangnya ramah-ramah begitu. Itu yang membuat bahkan negara lain itu iri dengan kita. Kok bisa orang yang tidak dikenal kita bisa akrab dan murah senyum dengan orang lain begitu. Sedangkan begitu. Dan hampir merata di seluruh Indonesia itu, kenal ataupun tidak, ketika berpapasan dengan orang lain itu, maka minimal dilontarkan sapa ataupun senyum. Begitu ya. Orang lagi gundah gulana itu, lagi galau, lagi gabut itu, kasih saja senyuman yang manis, maka akan hilanglah kegabutannya itu. Ya kan? Nah, maka perilaku-perilaku kita itu tadi gitu ya, komunikasi kita itu yang perlu dijaga. Bahkan di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu, satu keluarga yang beda agama pun tidak masalah bagi dia. Itu menyangkut keyakinan pribadinya tanpa mengganggu hak dia sebagai manusia lainnya, begitu. Banyak sekali kalau kawan-kawan nanti ada kesempatan waktu, mudah-mudahan dapat jalan-jalan langsung begitu ya ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya itu, satu keluarga itu bisa 3-4 agama itu bukan sesuatu masalah bagi mereka, gitu. Itu hak
atas keyakinan setiap individu tanpa mengganggu hak orang lain, begitu kan? Dia tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain, maka atas dasar pikiran itu ya tidak bermasalah begitu bagi kita. Ada banyak sekali begitu. Nah, dan bahkan mayoritas gitu ya, mayoritas ini dari agama ya. Kalau suku kan banyak gitu ya. Dayak itu bukan cuma satu ya, ada banyak Dayaknya begitu ya. Ada Dayak Ngaju gitu ya dan lain sebagainya. Nah, saya tinggal di kota yang mayoritas 80%-nya penduduknya itu Muslim, tapi saya sekolah itu di sekolah yang mayoritas penduduknya non Muslim, siswanya itu non Muslim. 80% di sekolah saya dulu itu non Muslim. Jadi kami yang sebenarnya dari jumlah seluruh penduduk itu mayoritas, tapi ada sekolah yang kami itu menjadi minoritas, gitu. Nah, yang menariknya itu semua dilihat dari keyakinan ini ya, bukan cuma keyakinan sebenarnya gitu, kebudayaan dan toleransi yang kita dapat itu, tapi ini salah satu contoh saja. Semua yang berbeda ini tadi, ada yang mayoritas dan minoritas itu tidak mengalahkan yang minoritas. Bahkan kita saling berlomba-lomba, saling ikut meramaikan apa yang menjadi keharusan kita sebagai umat beragama. Di tempat kami itu KKR itu dilaksanakan setiap minggu di sekolah dulu itu. Ya kan? Ada acara kebaktian setiap hari Sabtu begitu. Nah, sedangkan kami yang Muslim itu ada kerohanian Islam yang juga bikin pengajian setiap hari Jumat di sekolah itu. Sebelum pulang ya kita ada pengajian dulu rutin, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu sebenarnya anak-anak muda saat ini itu tanamkan dalam dirinya begitu, bahwa kawan-kawan ini dibesarkan dari keluarga begitu ya, yang memiliki banyak pengetahuan terhadap toleransi, memiliki banyak pengetahuan terhadap penghargaan kepada orang lain begitu ya, memiliki pengetahuan terhadap etika dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya itu. Ini yang perlu dimunculkan kembali di tengah kondisi kita yang saat ini, bahkan kita pun bertemunya hari ini melalui virtual Zoom begitu. Sejauh mana ini dapat mengontrol kondisi kita gitu ya, tetap mencintai apa yang kita miliki begitu tanpa menghilangkan yang sudah kita miliki tersebut. Banyak sumber informasi ya kan, bukan hanya informasi yang kita sampaikan di Zoom meeting seperti saat ini saja. Banyak informasi terkait kebudayaan luar begitu ya, berita-berita yang lain begitu, sehingga itu bisa saja menutupi apa yang menjadi tradisi dan kebudayaan kita di wilayahnya masing-masing. Itu yang harus tetap dijaga begitu ya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi antara satu dan yang lainnya hari ini terbatas. Bayangkan anak TK, anak SD itu tidak pernah merasakan mengejar layang-layang putus. Ya kan? Tidak pernah dia merasakan menggunakan permainan-permainan para pendahulu mereka gitu ya. Ada main inting, main gasing begitu kan, dan seterusnya begitu. Nah, di situ sebenarnya terbangun interaksi begitu. Nah, semakin dekat seseorang itu dari interaksinya, maka akan semakin muncullah pemahamannya terhadap kondisi orang lain. Begitu. Anindita pernah main, kalau di kami itu disebut inting begitu. Ada gambar kotak kita lompat-lompat dengan kakinya satu diangkat begitu. Anindita pernah main itu. Permainan apa waktu kecil yang dimainkan khas di daerahnya? Ya? Yang kakinya angkat terus nanti dilempar batu iya, itu Pak. Lempar batu itu ya. Pernah ya, tapi main itu ya? Ya, tapi di tempat saya namanya beda. Ya, apa namanya? Namanya kalau nggak salah ingklek, Pak. Oh, iya. Tapi permainannya sama begitu kan? Interaksi yang terbangun pun juga sama begitu. Nah, hari ini kan
sudah tidak lagi dirasakan oleh anak-anak itu begitu ya. Saya merasa juga anak saya juga ya interaksinya akhirnya terbatas, apalagi di tengah-tengah pandemik begitu ya. Ya kan ditambah lagi dengan kondisi pandemi, kuliah lewat Zoom begitu ya, internet, kuota internet gratis gitu ya. Akhirnya yang tren itu adalah drama Korea begitu kan. Ya kan, Squid Game gitu kan. Nah, yang lain-lain, game-game yang lain malahan yang muncul. Ya kan? Game-game yang minim toleransi. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini gitu ya, ini sebagai center, sebagai percontohan sebenarnya. Makanya ada berita seperti yang terjadi baru-baru saja, Afghanistan itu ingin belajar toleransi di Indonesia, begitu ya. Artinya, budaya-budaya yang sudah dibingkai oleh para pendahulu kita itu sangat bagus sehingga membuat kita hari ini bersatu. Ya kan? Walaupun bahasanya beda, ada 427 bahasa loh. 428 deh bahasanya ditambah bahasa alay gitu kan. 427 bahasa. Ya kan? Walaupun beda bahasanya tapi tetap connect tuh ketika berbicara tuh. Muncullah bahasa persatuan di Sumpah Pemuda itu. Ya kan? Nah, kenapa ada Sumpah Pemuda satu bahasa gitu kan? Bahasa Indonesia itu gambaran bahwa Indonesia ini bahasa pun beragam tapi tetap satu begitu. Ya, nah ada banyak sekali contoh-contoh. Bukan hanya yang ada di Kalimantan, bahkan di wilayah kawan-kawan sendiri pun itu banyak sekali yang bisa digali, begitu ya, dilihat dari informasi-informasi yang sudah kawan-kawan dapat selama proses kegiatan ini. Nah, mungkin itu. Silakan Bu Ainun. Baik, terima kasih Bapak pencerahannya terkait nilai-nilai toleransi begitu, bahwa ternyata dari segi permainan saja begitu ya bisa kita tangkap mengajarkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan begitu, sehingga permainan-permainan dulu itu menyatukan begitu, dan nilai-nilai sosialnya sangat tinggi sekali, sehingga tujuan pada dasarnya dengan adanya kegiatan modul Nusantara ini juga tidak hanya merefleksi begitu pada keadaan ataupun kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi ternyata lebih jauh lagi begitu kita bisa mengingat hal-hal yang dulu ada begitu, namun tergerus keadaan, tergerus arus teknologi begitu, globalisasi, sehingga nilai-nilai itu mulai memudar. Nah, jadi ketika adanya kegiatan ini begitu ya, mengingatkan lagi kepada kawan-kawan semua terkait nilai-nilai sosial yang dulunya pernah ada begitu, bahkan harusnya itu tetap terus ada sampai nanti, karena memang itu merupakan ciri khas begitu bagi negara Indonesia, di mana di situ terdapat kebersamaan, begitu ada gotong royong, lalu kemudian juga ada musyawarah mufakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa diterapkan begitu terus-menerus, dan Indonesia akan terus ada ketika nilai-nilai pada Pancasila itu masih menjadi bagian daripada diri kita begitu. Baik, mungkin selanjutnya boleh Heni. Ya, Bu. Ya, silakan Heni sharing pengalamannya dan sejauh apa sudah menerapkan nilai toleransi yang ada. Oke, saya bercerita sedikit tentang tempat tinggal saya. Nah, jadi dari SD itu saya sekolah di sekolah Katolik sampai SMA. Nah, di sana itu termasuk daerah yang nggak begitu selalu mendiskriminasi suku lain sih. Jadi semuanya itu kayak bergabung gitu. Ada suku Dayak, Batak, terus Chinese juga, semuanya kayak gabung gitu sih, Bu. Terus gak ada yang mau beda-bedain, Cok. Karena rata-rata juga dari sekolah saya itu rata-rata dari pedalaman juga siswanya. Terus untuk dari gurunya juga semuanya nerima sih, kayak misalnya ada mahasiswa siswa dari
kedalaman ini tuh yang bisa dikatakan itu kan kayak agak kurang gitu pengetahuannya, karena dari teknologi juga mereka kurang. Tapi kayak gurunya itu masih mau kayak sabar gitu buat mengajarkan dari awal. Bahkan yang kami itu kayak yang udah pernah belajar hal itu juga nggak apa-apa gitu, nggak ada yang protes gitu, semuanya juga terima-terima aja. Itu sih Bu. Baik. Kita break sebentar kawan-kawan karena sudah ajan di sini. Adikku SMP, SMA Sinukok. Makanya tergantung
Baik, kawan-kawan, tadi sudah berkumandang begitu ya. Kajian menandakan di sini sudah memasuki waktu asar. Terima kasih atas tanggapan kawan-kawan. Nah, untuk yang lain yang belum sempat memberikan tanggapannya begitu mengenai sudah sejauh mana penerapan nilai-nilai toleransi itu di dalam kehidupan, nanti diceritakan di tugasnya begitu ya. Nanti saya tunggu tugasnya sudah di instruksi tugasnya sudah ada di asesmen. Mungkin kita meminta izin kepada narasumber untuk memberikan closing statement begitu terkait kegiatan hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Ainun. Jadi sesuai dengan tulisan yang di samping kita ini tulisan yang sangat fenomenal begitu ya, yaitu ada pulau-pulau di antara lautan yang membelah dan memisah begitu ya. Namun kita tetap menjadi bagian dari kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sesuatu yang unik, ini adalah sesuatu yang sangat indah, gitu ya, yang harus tetap terus kita lestarikan karena di dalamnya bukan hanya ada perbedaan antara dua suku, dua ras, begitu ya, namun ratusan dan bahkan ribuan suku yang berbeda. Ada perbedaan terhadap suku, perbedaan kepercayaan atau agama, begitu ya, perbedaan terhadap adat istiadat, namun dari berbagai macam keindahan itu apabila dibingkai menjadi satu, begitu ya, sebagaimana mesin yang membutuhkan bagian-bagian ataupun organ-organnya yang lain, maka insya Allah di tengah pandemi, gitu ya, menyambut bonus demografi begitu, kawan-kawan yang tergabung dalam modul Nusantara ini dapat menjadi inisiator begitu ya, yang mempertahankan dan melestarikan bagaimana persatuan dan kesatuan itu dapat tercipta di tengah beragam perbedaan. Adik kakak begitu ya, dalam suatu keluarga itu tidak akan pernah sama pemikirannya, tidak akan pernah sama kesukaannya, dan tidak akan pernah sama kebudayaannya. Namun mereka tetap memiliki ikatan batin bahwa mereka itu adalah satu keluarga. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki 270 juta lebih jiwa, begitu ya. Apabila kita sama-sama memahami bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah terdapat, gitu ya, tidak perlu dibawa ke hal yang negatif, maka akan tetap dapat memberikan manfaat sebagai pengingat, gitu ya, penasehat untuk kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang maju. Kan begitu prinsip dalam keluarga itu. Kenapa orang tua marah? Kenapa adik marah? Begitu ya. Kenapa kakak marah? Karena menginginkan kita itu menjadi orang yang baik. Maka apabila ada yang marah dengan kita, jangan diambil hati. Marahnya itu karena sayang, begitu. Nah, maka yang mungkin perlu kita ingat begitu. Dalam satu keluarga terdiri dari 5 misalnya, begitu ya, itu akan terdapat keragaman, sudah menjadi hal yang biasa dan akan dapat hidup tentram, begitu ya. Bayangkan kalau dalam 270 juta itu, gitu ya, menjadi seperti itu, maka tidak akan ada lagi istilah pengangguran, tidak akan lagi ada istilah kemiskinan, tidak akan ada istilah-istilah yang negatif lainnya, karena kita bahu-membahu membantu sebagaimana para pendahulu kita berjuang dari Sabang sampai Merauke, sama-sama mengusir para penjajah, begitu ya, untuk tidak dapat menguasai Indonesia seutuhnya. Sehingga pada 1945 kita dapat merdeka karena dari Sabang sampai Merauke sama-sama punya visi dan tujuan yang sama, yaitu lepas dari cangkraman penjajahan dan penderitaan yang dijalani selama ini.
Begitu juga penderitaan yang selama ini dijalani oleh Indonesia, apabila kita sama-sama bergandeng tangan, saling bahu-membahu, maka permasalahan-permasalahan itu pun insya Allah akan dapat kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu panjang. Begitu juga dengan kemerdekaan yang sesingkat-singkatnya, begitu ya. Maka kawan-kawan yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi motor, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat, karena ketika kita sudah tiada, maka kita sudah akan menyatu dengan tanah. Apa yang kita tinggalkan, maka yang kita tinggalkan itu adalah nama, begitu. Tinggalkanlah nama baik, tinggalkanlah kebermanfaatan. Semoga kawan-kawan itu selalu menjadi orang yang dikenang semasa hidup dan setelahnya, begitu. Demikian kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih kepada Ibu Ainun Jariah dan kawan-kawan yang lainnya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan terakhir gitu ya, mudah-mudahan suatu saat kita dapat berjumpa secara langsung begitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Bapak Irwani SSMAP atas kesediaan waktu serta sharing ilmunya, begitu semoga menjadi amal kebaikan bagi Bapak dan bagi kita semua. Demikian kiranya kawan-kawan rangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi kawan-kawan, serta mohon maaf atas segala kendala yang terjadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, begitu ya, untuk berkenan hadir dan berbagi ilmu pada kita semua. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.